keteladanan. Ada orang-orang yang bisa kita teladani kehidupannya, namun ada orang yang kita bisa pelajari untuk tidak kita teladani kehidupannya. Rasul Paulus berkata, "Follow me as I follow Christ." Ikutlah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Dalam Amsal 2 ayat 20 sampai 22, "Karena itu anakku, ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi orang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu seperti rumput dicabut dari tanah." Kita akan belajar dua tokoh. Yang pertama Yusuf papanya Yesus, dan yang kedua Daud, sang raja. Matius 1 ayat 18-19, lalu disambung dengan 20 dan 21. Dikatakan demikian, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus." Yesus diambil dari kata Yosua, artinya sang penyelamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maria bertunangan dengan Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus sekalipun belum menikah dengan Yusuf. Orang yang hamil sebelum menikah bisa dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau memang itu dari Tuhan, kalau itu dari Roh Kudus, sekalipun gak masuk akal, Tuhan pasti bela. Tapi kalau akal-akalan manusia, pasti tidak ada perlindungan. Tidak banyak dicatat dalam firman Tuhan mengenai kehidupan Yusuf. Orang yang takut Tuhan dan tulus hati, kemudian Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria. Yusuf bermaksud menceraikan istrinya diam-diam. Orang yang sudah bertunangan berarti bersiap untuk menikah. Dikatakan menceraikan diam-diam, artinya membatalkan pertunangan atau membatalkan pernikahan. Tetapi rancangan manusia bisa digagalkan oleh Tuhan. Kalau orang itu takut Tuhan dan tulus hati. Takut Tuhan dan tulus hati. Tulus itu lurus, bukan pakai akal bulus. Tapi betul-betul lurus hatinya, murni hatinya. Kita belajar dari kehidupan yang tidak perlu diteladani. Namanya Daud. Alkitab mencatat dengan jelas dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Kejahatan Daud di mata Tuhan, tinggal di zona nyaman. Pada masa itu, waktu raja biasa berperang. Di musim semi, raja biasa berburu, raja biasa berperang. Tiap sore duduk di sotoh rumah. Ayat yang kedua terjadi, tiap sore dia melihat wanita mandi. Bayangkan, tiap hari melihat orang mandi, tiba-tiba yang namanya Daud terpikat dengan dosa zina. Dipanggillah yang namanya Batsheba ke rumahnya. Akhirnya jatuh dalam perzinahan. Akibat dari perzinahan ada buahnya. Mengandunglah Batsheba. Beda ya, Maria mengandung dari Roh Kudus, kalau Batsheba mengandung karena perbuatan dosa. Inilah yang dilakukan Daud. Di dalam ayat 6 sampai 10, kemudian dari ayat 13 sampai 17, dia buat rekayasa kejahatan. Dia panggil Uria, suruh pulang, kemudian suruh pulang ke rumahnya, dan hukum perang. Rata-rata orang usia 21 tahun ke atas harus ikut perang. Kalau diundang ikut perang. Dan kalau pulang, tidak boleh tinggal di rumah. Kecuali ada hal yang sangat penting, baru tinggal di rumah. Apalagi kumpul dengan istri, tidak boleh. Dan Uria tahu itu. Dan setelah kejadian kasus pembunuhan, pura-pura empati. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Sudah berselingkuh, dia menikahi selingkuhannya. Kelihatannya baik, tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Nathan. Menegur Daud karena Daud berbuat jahat seperti ini.
Kejahatannya begitu tertata rapi, terstruktur dari tinggal di zona nyaman. Dosa Daud yang dibuka Nathan dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Menghina Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud itu menghina Tuhan. Kamu menghina Tuhan, kamu melakukan kejahatan, kamu membiarkan Uria bin Het mati terbunuh dalam perang. Kamu mengambil istri Uria, itu kejahatan, itu jahat di mata Tuhan. Sekalipun dia cover, dia tutup baik-baik masalah itu. Tetapi masalah ini diketahui oleh keluarga dari Batsheba. Ahitofel itu benci sekali kepada Daud. Sampai-sampai yang salah satu menjadi penasehat dari Absalom ketika memberontak kepada Daud adalah Ahitofel. Dalam 2 Samuel 12 ayat 10-12 dan 14-15 ada hukuman terhadap Daud. Orang berbuat dosa pasti ada hukumannya. Alkitab mencatat upah dosa ialah maut. Tetapi ketika kita mengaku dosa, Tuhan ampuni. Tetapi akibatnya tetap ada. Hanya satu wanita di soto rumah. Daud melihat satu wanita di soto rumah, tetapi dibalas apa yang dia tabur, dia tuai. Kejahatannya dan plus bunganya. Istri-istri, gundik-gundik, di soto rumah, dibuatkan tenda, dan diselingkuhi oleh Absalom. Lipat kali ganda. Dosa kita yang tidak kita akui akan disingkapkan dan dipermalukan. Manusia bisa kita tipu, tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dan anak hasil hubungan Daud dan Batsheba mati. Ayat 14-15. Artinya ketika Daud mengaku, aku dosa. Benih dosa itu dibuang, mati. Supaya Daud tidak mengingat-ingat lagi masa lalunya yang buruk. Jangan sampai seperti ini. Jangan pernah saudara berpikir, aku setia kok, pasanganku setia, mana mungkin. Kalau kita merasa mana mungkin, itu godaan pertama yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi respon Daud? Dia menyesal dan bertobat. Respon Daud dalam ayat 16, berdoa dan berpuasa. Tetapi ketika dia berdoa dan puasa, anak yang dikandung Batsheba mati, dia langsung berhenti puasa. Mukanya malah ceria. Karena ternyata anak yang dikandung Batsheba yang dalam kandungan itu menjadi beban buat Daud. Dan Daud bersyukur. Dan sehingga ayat yang ke-20 dia bisa fokus kepada Tuhan. Inilah pemulihan Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Perhatikan, Tuhan memulihkan Daud dan Batsheba. Dipulihkan. Ketika mereka sudah dipulihkan, mindsetnya, pola pikirnya, kehidupannya dipulihkan, Daud dan Batsheba beroleh Salomo. Ditulis di situ namanya Yedijah, yang artinya yang dicintai. Ternyata orang yang pernah berdosa, yang pernah hidup najis, bisa dipakai Tuhan. Bisa menjadi orang yang luar biasa, menghasilkan orang yang luar biasa namanya Salomo. Apa yang kita bisa pelajari tentang keteladanan? Keteladanan bukan sekedar kata-kata, namun perbuatan. Kalau saudara melihat orang hanya di layar kaca, Anda hanya sekedar bisa menilai di layar kaca. Anda perlu hidup bergaul dengan orang tersebut. Ketika Anda bergaul dengan orang tersebut, maka Anda akan melihat hidupnya seperti apa. Semua orang bisa berubah. Bisa berubah lebih baik, bisa berubah lebih buruk. Beri kesempatan buat orang lain untuk berubah. Jangan sampai pikiran kita menghakimi orang lain. Pikiran kita menilai orang lain itu jahat, buruk, terus. Beri kesempatan orang lain untuk berubah. Dan beri kesempatan buat diri kita untuk berubah dalam menilai orang lain. Keteladanan bukan sekedar diajarkan namun dipraktekkan. Carilah guru, carilah mentor. Mentor itu lebih ke pribadi. Dan Bapak rohani yang dapat memberikan keteladanan hidup kepada Anda. Minta, cari. Ingat, mentor dan Bapak rohani itu manusia biasa. Beri kesempatan orang lain untuk berubah. Dan beri kesempatan diri kita juga berubah. Jangan berkata, aku sudah seperti ini, gak bisa berubah. Tidak, kita mau berubah. Lewat keteladanan dari orang-orang di sekitar kita yang bisa dicontoh. Bisa diteladani, kita bisa bertumbuh.